Warga Kelurahan Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat menolak adanya pergantian nama jalan. Nama jalan yang sebelumnya Madrasah 2 diganti Jalan Syekh Abdul Karim bin Aswan. Warga mengaku pergantian tersebut seharusnya dibicarakan dengan warga sekitar. Dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan penolakan pergantian nama jalan, warga Jalan Madrasah 2 Sukabumi Utara, Jakarta Barat mendatangi kantor Kelurahan Sukabumi Utara. Ada sebanyak 11 RT dari 3 rukun warga yang menolak adanya pergantian nama jalan tersebut. Selain tidak dapat sosialisasi sebelumnya, warga juga khawatir dengan masalah pengurusan administrasi domisili dan surat menyurat. Apalagi pergantian nama jalan tersebut karena dilakukan secara sepihak. Karena nama jalan itu juga sudah ada dari sebelumnya, gitu kan. Artinya mempunyai historis, mempunyai sejarah. Nah, kenapa? Ini juga mempertahankan juga kenapa tahu-tahu ada pergantian nama baru, ya kan? Ada apa unsur di belakang nama baru ini? Memang kita tidak menyalahkan dengan nama baru itu, tidak menghormati lah. Karena juga nama baru juga nama seorang tokoh juga, tokoh ulama lah gitu loh. Nah, tapi di sini tidak ada musyawarah sebelumnya. Sebelumnya, puluhan nama jalan di Jakarta diganti oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Salah satunya nama Jalan Madrasah 2 yang diganti dengan nama Syekh Abdul Karim bin Aswan. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Ya, semoga pergantian nama jalan ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan mendapatkan solusi antara warga dengan pemerintahan setempat. Nah, ini Ustadz Atabik, apakah pernah di posisi sebagai penengah dalam musyawarah? Kalaupun pernah, apa yang dilakukan Ustadz saat itu? Baik, Mbak Nur Cinta, ini adalah salah satu dari solusi yang ditawarkan Allah untuk bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Untuk urusan yang melibatkan banyak orang, bermusyawarah, kata Allah. Kata Nabi pula, tidak akan merugi orang yang bermusyawarah. Bahkan Aisyah mengatakan, tidak pernah aku melihat orang yang paling banyak musyawarah, melainkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bersikap? Ini pengalaman pribadi, tentu yang lain juga punya pengalaman. Yang pertama, sebelum kita menyampaikan sesuatu, maka kita perlu duduk bersama. Namun tentu tidak mungkin kita duduk bersama semuanya. Duduk bersama para tokoh atau perwakilan-perwakilan. Karena jika kemudian duduk bersama, maka secara keseluruhan mungkin sulit untuk kita mencari jalan tengah. Yang kedua adalah bahwa penggantian atau musyawarah itu adalah ketika mengkaitkan banyak pihak yang terlibat. Bukan persoalan pribadi, persoalan yang notabene adalah persoalan personal, tapi melibatkan banyak orang dan di situ ada kepentingan-kepentingan. Maka kita ajak bersama tokoh-tokohnya, perwakilan-perwakilan masyarakat untuk berdiskusi apa dan yang akan kita putuskan. Setelah itu kita ajak mereka pula untuk biasanya kita bermusyawarah dengan menyiapkan hidangan-hidangan. Karena orang akan merasa nyaman, merasa tenang berbicara sambil ada yang disiapkan dalam tanda kutip hidangan, makanan dan sebagainya. Karena di situ bisa meredakan emosi. Karena pernah juga dalam musyawarah kan masing-masing ngotot gitu ya. Tidak mau kalah dengan saudaranya. Karena supaya dianggap aku itu paling hebat. Maka kita siapkan makanan-makanan tentu ya sesuai dengan kemampuan. Sehingga mereka apabila ada persoalan kita silakan Pak minum dulu. Mungkin Bapak dalam kondisi emosi dengan minum akan menurunkan emosinya. Demikian juga makan dan sebagainya. Dan tentu kita perlu menyiapkan tempat yang nyaman bagi siapapun. Di sinilah pentingnya pula strategi untuk menyiapkan tempat, strategi orang-orang yang diundang, kemudian juga berbagai sarana prasarana. Sehingga ketika kita sudah menyiapkan sarana prasarana, mereka semuanya menerima dengan baik. Karena alhamdulillah ya dalam tanda kutip mereka terpenuhi keinginan akalnya, pikirannya, ilmunya terpenuhi. Kita sampaikan kebaikan-kebaikan, kemudian juga terpenuhi hajat materinya karena makan dan minum, terpenuhi pula kenyamanannya karena kalau sudah diputuskan sebetulnya kita sebagai siapapun wajib taat kepada hasil musyawarah. Hasil musyawarah adalah hasil tertinggi. Ketika sudah diputuskan, maka kita semuanya mengikuti hasil dari musyawarah itu. Tidak ada di sini orang yang lebih hebat, tidak ada orang yang lebih ini dan sebagainya. Karena kalau kemudian kita musyawarah namun tetap masih menganggap dirinya paling hebat, maka hasil musyawarah biasanya tidak akan diterima oleh semua.
Itu beberapa catatan Mbak Nurul Cinta. Tapi insya Allah hasil dari musyawarah adalah untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Amin. Nah ini luar biasa ya Ustadz, ternyata ada treatmentnya agar musyawarah ini bisa mendinginkan kepala seperti menyajikan hidangan atau dilakukan di tempat yang nyaman, luar biasa. Nah ini Ustadz, apa sikap yang harus diambil saat ada beberapa orang yang masih belum bisa menerima hasil dari musyawarah tersebut? Ya, memang namanya musyawarah sekian kepala yang terlibat. Ya, karenanya kita tentu wajib untuk menenangkan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Biasanya kita memanggil orang tersebut, kemudian berdiskusi, berdialog, dan kita penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Misalnya memang dia sesungguhnya setuju, tapi tidak setuju itu karena akan mengalami perubahan tadi. Sebagaimana administrasinya, ya sudah, kita penuhi administrasinya. Kalau dulu pengalaman di sekolah begitu, oh ternyata dia kalau ini ditutup, dia kesulitan masuknya. Ya, kalau begitu kita siapkan satu tempat tertentu, ia bisa masuk dari tempat tersebut. Sehingga ketika orang itu dipenuhi kebutuhannya, insya Allah dia akan memahami keadaan-keadaan yang terjadi. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kita ketika ada yang tidak setuju, bukan kita menunjukkan ketidaksukaan. Tapi tetap kita wajib menunjukkan bahwa kita menghormati. Kita tetap memberikan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang ada. Karena kalau kita sudah menunjukkan muka yang tidak suka gitu ya, muka tidak ini, maka tentu dia bertambah emosi lagi. Kita duduk bersama, kita tunjukkan apresiasi gitu ya. Kita tunjukkan pula bahwa kita tidak ada masalah dengan yang tidak setuju itu. Karena mungkin yang tidak setuju itu punya pertimbangan-pertimbangan. Sehingga kita ajak kembali berbicara, dan terakhir kita ajak pula tokoh-tokoh yang dia segani. Karena bisa jadi kalau kita hadirkan tokoh yang disegani, dia juga segan untuk tidak setuju. Mungkin inilah beberapa catatan kita bagaimana kita berhadapan dengan yang tidak setuju. Tidak berarti yang tidak setuju itu kita perlakukan dengan perilaku yang negatif. Tetap saja mereka itu adalah warga kita, mereka adalah masyarakat kita, mungkin mereka adalah saudara-saudara kita. Suatu saat kita juga akan membutuhkan mereka di masa-masa yang akan datang. Iya, masing-masing harus saling menghargai pendapat orang lain, begitu ya Ustadz. Nah ini Ustadz, tadi kan Ustadz Atabik Lutfi juga menyampaikan kalau kebiasaan Nabi Muhammad SAW ini suka bermusyawarah. Nah mungkin bisa diceritakan ini Ustadz, saat itu Nabi bermusyawarah dalam kasus apa? Ya, dalam berbagai kasus tentunya, tapi yang paling banyak disampaikan oleh para ulama sejarah adalah ketika Nabi akan melakukan satu aktivitas yang sangat besar. Maka Nabi mengajak semua tokoh-tokoh sahabat untuk menyampaikan pandangannya. Ada beberapa sahabat datang yang kemudian mereka katakan, wahai Nabi, panen kami itu gagal. Bagaimana supaya panen kami tidak gagal lagi? Maka Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kalau begitu, hadirkan pakar-pakar di bidang pertanian itu. Saat itu perkebunan korma. Supaya kita mendengar pandangan-pandangan yang sangat banyak. Maka dihadirkan beberapa pakar, beberapa tokoh, dan kemudian alhamdulillah diputuskan keputusan yang notabene panen mereka di masa yang akan datang jauh lebih bagus. Demikian juga dalam konteks ibadah sholat. Pernah Nabi juga bermusyawarah. Siapa yang akan menjadi imam sholat ini? Karena semua sahabat ini bagus-bagus semua. Ya. Imamnya bagus, bacaannya bagus, semuanya layak. Tentu karena tidak mungkin semuanya jadi imam, maka Nabi bermusyawarah. Sekarang apa pendapatmu jika fulan yang jadi imam? Kata yang lain, tidak, wahai Nabi, fulan aja yang jadi imam. Ketika itulah Nabi meminta pandangan semuanya, dan setelah itu Nabi memutuskan berdasarkan suara yang terbanyak saat itu, aku lebih setuju dari pendapat fulan, silakan fulan yang menjadi imam. Pada Nabi ada di situ. Bahkan di akhir hayatnya, Nabi juga meminta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi imam. Namun Nabi sesungguhnya tidak memutuskan sendiri. Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, aku sedang sakit. Ini siapa yang akan menjadi imam kalau aku sakit? Kata Umar, sudah Abu Bakar saja. Beliau yang sering bersamamu, beliau itu adalah orang yang paling dekat denganmu. Dari awal beliau itu bersamamu. Maka bertanya kepada sahabat Utsman, wahai Utsman, gimana? Siapa? Kan ada Zaid bin Sabit yang bacaannya lebih bagus. Ada sahabat yang lain yang lebih bacaannya lebih banyak hafalannya. Kata para sahabat, kami berpendapat Abu Bakarlah yang menjadi imam dalam sholat. Ketika selesai diputuskan, maka sahabat mengikuti menjadi makmum kepada sahabat Abu Bakar. Itulah agungnya Rasulullah
menerima semua dari kalangan sahabatnya, dan sahabatnya merasa bahwa dihargai oleh Nabi, sehingga betul-betul sahabat pula semakin mengagungkan Nabi, memuliakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di segmen 2 ini bersama Ustadz Atabik Lutfi. Terima kasih banyak Ustadz atas tausiah dan waktu yang diberikan untuk seluruh pemirsa Acoa TV. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nur Cinta. Sama-sama.